Oke, di segmen kali ini lu pengen menceritakan pengalaman pendakian lu di mana nih? Di Gunung Sindoro, Bang. Nah, pas jalan-jalan tuh kok carrier berat, Bang. Berat banget kan. Nah, kebetulan tuh spion ngadep ke saya, Bang, ngadep ke saya kayak gitu. Nah, pas jalan-jalan, nah itu tuh ada kuntilanak, Bang, di atas carrier. Dia lagi nguncang-nguncang kakinya, dia sambil mainin rambut gini. Kayak gitu. Dia sambil ketawa. Kayak gitu. Saya jalan-jalan lagi, nah tiba-tiba tuh semua jalur tuh putih, Bang. Bener-bener putih semua. Yang tadinya jalur yang ada tanahnya walaupun kabut itu semua bener-bener putih, Bang. Pure putih kayak kita udah masuk gitu. Ya Allah gitu kan. Kalau emang ini hari terakhir saya buat naik Gunung Sindoro, nggak apa-apa, ambil saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Pasti teman-teman semua udah pada kenal nih siapa narasumber gue malam kali ini. Oke, langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Rizky. Malam, Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa Ki? Ya naik-naik gunung, ekspedisi gunung. Nah, terakhir kali di gunung kapan nih? Kemarin tanggal 11 Maret 2022 ke Arjuna Valley Rampung. Oke, dan itu berarti di tahun ini ya? Tahun ini, Bang. Nah, kedepannya nih next time-nya lagi lu pengen mendaki kemana? Ada rencana kemana? Nyelesain gunung-gunung Jawa Timur, Bang. Kan Jawa Barat sama Jawa Tengah udah. Ini niatnya mau ke Jawa Timur, abis itu mau Seven Summit Indonesia. Oke, kesini berarti ya? Iya, Bang. Oke, di segmen kali ini lu pengen menceritakan pengalaman pendakian lu di mana nih? Di Gunung Sindoro, Bang. Pada tahun 2020 ya? Iya, Bang. Pas saat PPKM. Pandemi PPKM nih. Oke. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Rizky ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Sindoro via Keledung tahun 2020 nih Ki. Iya, Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja lu hampir nyasar sampai 8 hingga 9 jam nih. Iya, Bang. Nggak ketemu jalur nih. Nggak nemu jalur, emang jalur gaib mungkin ya, Bang. Itu juga pendakian terburuk lah ya. Maksudnya kayak dari situ kita punya pengalaman yang lebih lah kayak gitu, karena emang kirain saya itu hari terakhir saya di Gunung Sindoro kayak gitu, Bang. Pastinya banyak banget nih teror-teror dalam pendakian saat itu. Iya, Bang. Lu bisa ceritain nggak sih Ki dari awal hingga akhir hingga lu bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat nih Ki? Iya, Bang. Jadi kejadian ini pada tahun 2020 bulan Desember, Bang, tanggal 23 kita kayak ada rencana nih mau nyelesain Triple S kayak gitu. Terus kebetulan juga kita baru resign nih, Bang, dari kerjaan kayak gitu. Terus si Ian, saya kontak nih, Ian, apa Ki, lu sibuk nggak gitu? Enggak Ki,
Gue bilang kayak gini bang, ikut gue yuk kemana, ke Sindoro gitu. Gue kan gak punya peralatan apa-apa Ki, udah nggak usah bawa peralatan apa-apa, gue ada kok semuanya kayak gitu. Lu tinggal persiapin kayak peralatan pribadi lu aja gitu. Oh ya udah ya Ki. Terus pas hari H tanggal 23 Desember 2020 itu gue berangkat tuh bang dari Depok naik sepeda motor bang. Terus akhirnya jalan. Nah, sekitar jam mau setengah 4 ini saya kecelakaan bang. Jadi saya kecelakaan ini kayak ditandain gitu bang. Ditandain kayak lu nggak boleh naik bulan ini kayak gitu. Kayak dari awal itu kita udah ditandain bang dari kecelakaan segala macam kan. Nah, habis diriin motor, terus bersih-bersih kan, terus sarung tangan pada sobek semua bang. Sarung tangan terus akhirnya kita buang sial mungkin gitu. Terus jalan, terus kita berhenti tuh bang di pom. Yan berhenti dulu di pom sebentar ya gitu. Kayaknya kerasa juga bang kan, kena angin dingin ya kan, yang basah-basah nih pasti kerasa sakit gitu bang, perih gitu. Terus kita mampir di pom, kita bersihin kan, kita keluarin P3K kita bersihin, terus pakai Revanol, pakai tisu juga dibersihin, terus habis itu dikasih betadine, terus ditanya sama Ian, Ki mau jalan lagi nggak gitu, sebentar Yan gitu, masih perih banget gitu. Terus sekitar jam 4 itu bang, si Ian ngomong gini, Ki nanti kita bakal lewatin hutan yang orang nggak berani lah sekitaran jam segini untuk lewat hutan ini, kata dia kayak gitu. Karena emang di Sumedang kayak gini Ki, masih sepi, daerah pedalaman kayak gitu bang. Terus jam 4 itu kita jalan nih bang, jalan. Nah mau setengah 5 ini bang, nggak jauh dari sini, pokoknya sekitar 20 menit lah bang, 20 menit. Kita sampai nih di hutannya bang, di hutannya. Ki, kita udah lewatin hutan gitu kan. Oh iya Yan. Terus kita bilang kayak assalamualaikum kayak gitu. Permisi gitu, numpang lewat. Nah pada saat itu sekitar jam mau setengah 5 itu emang kita aja bang yang lewat situ. Udah nggak ada kendaraan lain, apalagi rumah bang kayak gitu. Emang kiri kanan hutan lebat gitu, pokoknya ketutup lah bang, minim cahaya kayak gitu bang. Nah pas jalan tuh kok carrier berat bang, berat banget kan. Nah kebetulan tuh spion ngadep ke saya bang, ngadep ke saya kayak gitu. Nah pas jalan, nah itu tuh ada kuntilanak bang di atas carrier, dia lagi nguncang kakinya, dia sambil mainin rambut gini, kayak gitu. Dia sambil ketawa, kayak gitu. Nah terus ditanyain kan sama si Ian gini, Ki lu kenapa gitu? Nggak apa-apa Yan, nggak apa-apa, udah jalan aja gitu. Nanti setelah keluar dari hutan ini gue bakal ceritain kok gitu. Jalan. Nah, gue masih ngeliatin terus tuh bang, sepanjang perjalanan gue masih ngeliatin gitu kan. Kadang kayak ke bawah, terus kadang ngeliat spion lagi, terus gue istighfar gitu. Ya sepanjang jalan gue baca lantunan ayat Al-Quran, terus baca istighfar gitu kan. Niat saya kesini nggak ngapa-ngapain kok, cuman lewat aja gitu. Udah assalamualaikum juga, udah permisi juga kan gitu. Kita juga nggak ngomong apa-apa gitu. Terus jalan nggak lama dari situ, setelah itu ada kayak rumah gitulah bang, kayak udah rumah-rumah warga gitu kan. Nah pas kita ngeliat spion lagi, alhamdulillah udah hilang kayak gitu. Nah terus saya ceritain tuh ke si Ian kan, lu ngeliat apaan gitu? Gue ngeliat kuntilanak di belakang lagi mainin rambut gitu, nguncang, dia ketawa gitu. Lu nggak ngerasa ya ada orang ketawa? Enggak Ki, gue nggak ngerasa apa-apaan gitu. Lu mungkin lagi fokus kali ya. Dia ngomong kayak gitu bang. Terus akhirnya kita mampir dulu tuh, kata si Ian, Ki makan dulu ya di kayak oleh-oleh gitu bang. Dia tuh modelnya tradisional bang, makanan apa gitu. Dia dari bulat-bulat gitulah, kayak dari ulekan gitu bang. Terus ditaruhin kayak adonan gitu bang, terus dimakan. Ki mampir dulu ya di sini ya kayak gitu. Lu mau nyobain makanan khas Sunda? Iya Yan, boleh Yan gitu. Tahu kali Ki ya? Bukan bang, bukan tahu bang. Tahu Sumedang? Bukan, bukan tahu Sumedang, bukan. Terus kita di situ makan dulu kan, terus ditanyain sama yang jual, Mas kenapa kakinya Mas? Sama tangannya Mas? Ini Bu, tadi saya kecelakaan gitu. Saya jelasin kan, tadi saya kecelakaan di daerah ini jam segini karena kendaraan truknya nyalip mobil, terus mau nggak mau kan jalannya sepetak kan Bu, saya bilang kayak gitu. Ya mau nggak mau saya ke got, saya jatuhin, ya daripada saya harus nabrakin ke truk gitu kan, mungkin beda cerita Bu, saya mungkin nggak bisa kesini nih Bu, kayak gitu. Terus ibu-ibunya, oh iya Mas, hati-hati Mas. Terus bawa itu buat apa Mas? Saya mau naik Sindoro Bu, gini. Saya kesini tuh tujuannya buat ke keluarganya ini minta izin
buat ke naik Sindoro gitu. Saya mutusin berangkat tuh dari Cilacap ke Yogyakarta bang, ke Yogyakarta ke rumah saya bang. Terus jalan nih bang dari jam 8 pagi tuh dari Cilacap berangkat. Jalan, akhirnya kita sampai sampai Yogyakarta itu siang lah bang, sekitar jam 2. Terus di perjalanan juga kita makan es dawet dulu lah bang, makan es dawet ya kan, nyantai-nyantai dulu ya, nyantai dulu, nikmati perjalanan kayak gini. Terus saya ngomong juga kan ke dia, nikmati perjalanannya, naik motor enak gak gitu, sensasinya dapat kan kalau naik motor daripada naik bis, saya bilang kayak gitu bang, enak, bisa hampir kemana-mana, bisa nyobain cendol, nyobain dawet gitu, dawet ayu bang. Nah sampai Sindoro Keledung itu kisaran jam 1 jam 2an lah bang, jam 1 jam 2an. Terus saya lupa tuh bang, kalau saya belum bikin surat kesehatan kayak gitu, karena pada waktu itu kan emang keadaan PPKM, pandemi gitu kan, harus wajib surat sehat gitu kan. Terus saya ngurus surat registrasi, terus saya packing lagi kan. Kalau di Sindoro Via Keledung kan sebelum berangkat itu kan barang-barang diperiksain semua tuh bang, dijorin gitu bang, dijorin gitu, mantep lah, kayak ketatnya bang peraturannya gitu. Saya hitung dulu kayak nasi, rokok, apa segala macam gitu kan, dihitung-hitungin dulu, dilis-lisin dulu. Nah kisaran jam 3:30, 4 ini saya berangkat nih bang. Saya bilang sama tukang ojek, mas saya ojek 2 ya. Oh iya mas, 2 ya mas, iya mas. Naik ojek tuh bang, ojeknya nggak barbar kayak Sumbing bang, dia jadi kayak di depan, orangnya di belakang. Kalau Sumbing Via Garung kan kebalik bang, orangnya di depan, carrier-nya di sama tukang ojeknya kayak gitu. Saya berangkat sekitar setengah 4 sore, karena posisinya pada bulan itu emang keadaannya lagi hujan parah, keadaannya nggak beres lah bang, pokoknya curah hujan tuh tinggi bang kata pihak base campnya. Terus saya berangkat setengah 4, naik ojek jalan sekitar jam 4 kurang 15 menit, saya sampai tuh bang di pos ojek Gunung Sindoro Via Keledung. Nah pas udah sampai, kita istirahat dulu bang sebentar kan, rehatin ini kan, habis jalan-jalan gini. Terus saya bilang sama Ian, Ian yuk kita berangkat nih Ian. Tuh, sebelum berangkat kita berdoa dulu Ian, buat keselamatan kita gitu kan, selama pendakian. Pada pendakian kali itu saya cuma berdoa dulu bang, sama saya bawa teman saya pemula bang. Dibilangnya pemula lah, baru first naik gunung itu sama saya di Sindoro bang. Si Ian ini. Terus sekitar jam 4 itu kita berangkat pelan-pelan. Nah nggak jauh dari pos ojek itu hujan datang nih bang, hujan datang tiba-tiba kan, deras banget kan. Terus Yan pakai mantel dulu ya Yan, pakai jas hujan gitu. Terus kita make, pas sudah make itu jalan lagi nih bang, treknya itu jadi aliran air bang, jadi aliran air. Nah saya ketemu nih bang sama pendaki yang baru turun. Ditanya saya, mas mau naik ya? Iya mas saya mau naik, berdua mas gitu. Iya mas berdua, emang kenapa gitu? Oh nggak apa-apa gitu. Saya tanya nih, mas pas naik ini ada orang lagi nggak di sepanjang jalur gitu kan? Oh udah nggak ada lagi mas, kayaknya mas yang terakhir deh gitu kan. Oh gitu ya mas, ya udah mas, saya mau naik dulu ya. Oh iya mas hati-hati ya mas gitu. Pas udah ketemu kepaprasan, saya jalan lagi. Nah pas sekitaran mau jam 4:30 kurang, saya jalan tuh hujan makin deras, kabut makin tebel, jarak pandang juga makin tipis lah bang gitu, minim. Pas jalan, ini nih teman saya nih si Ian, pertama saya dulu dipanggil dengan gitu, kayak ada suara orang main gamelan. Ada orang main gamelan, terus kayak rame gitu bang, rame banget, kayak suasana itu kayak di pasar bang, kayak di pasar gitu. Terus kayak terngiang-ngiang kayak bahasa Jawa, kayak tumbas itu artinya beli gitu kan bang, bahasa kasar gitu, beli gitu. Terus saya bilang sama Ian, Ian mau lanjut lagi nggak? Lanjut Ki gitu. Nah si Ian juga sama bang, denger juga. Cuman saya nggak mau ngejatuhin mentalnya dia bang. Saya nggak ngomong itu kalau itu kita udah masuk pasar gitu kan. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya jalan lagi. Nah tiba-tiba tuh semua jalur itu putih bang, bener-bener putih semua.
yang tadinya jalur yang ada tanahnya walaupun kabut itu semua benar-benar putih bang, pure putih kayak kita udah masuk gitu, udah masuk. Nah jalan-jalan, saya nggak nemu jalur gitu kan, saya ke kiri, saya bingung tuh bang pada saat itu kan, saya masih ingat tuh bang, ke kiri juga salah, lurus juga salah, saya nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana juga udah nggak tahu, pikiran juga udah ngeblank banget kan. Pas jalan-jalan nggak nemu jalur sama sekali tuh bang, sama sekali nggak nemu jalur. Terus kita itu kisaran 9 atau 8 jam lah bang jalan nggak nemu jalur sama sekali. Terus pas jalan nih bang, saya berhenti istirahat kan, Yan istirahat dulu yuk gitu. Ayo Ki gitu. Terus si Yan ngomong gini, Ki kok kita dari tadi jalan beberapa jam nggak nemu jalur sama sekali Ki. Terus saya saya celutukin dong bang, saya bilang emang treknya kayak ginian kayak gitu, cuacanya juga lagi hujan terus kan bulan Desember. Oh gitu ya Ki gitu. Terus habis itu saya diri jalan lagi itu udah benar-benar, habis itu saya benar-benar pasrah bang, benar-benar pasrah, kayak duduk tuh bang, duduk istirahat di kayak di putih-putih gitu kan, duduk onin carrier, jatuhin carrier kan. Saya doa deh bang, ya Allah gitu kan, kalau emang ini hari terakhir saya buat naik Gunung Sindoro, nggak apa-apa ambil saya gitu kan, ambil nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau emang saya bisa kembali dari gunung ini, saya pastikan bakal kayak berubah hidup saya lah, yang dari saya buruk, pengen jadi orang lebih baik lah dari hari ini gitu. Terus saya udah tuh bang, udah pasrah banget, kayak udah hari terakhir nih kayaknya naik gunung gitu kan. Gue belum sempat bahagian kedua orang tua gue bang gitu, dia udah besarin gue, dia udah gedein gue kayak meninggal sia-sia pada hari itu bang, kayak gitu. Terus abis itu gue jalan lagi, terus abis itu gue ngeluarin dompet, gue ngeluarin ini bang, yang bekas kembalian dari Indomaret itu bang. Gue ngeluarin gope, terus saya bilang gini kan, saya lemparin teng gitu. Terus saya bilang gini bang, nyuwun sewu gembah, saya bilang kayak gitu. Pas saya bilang kayak gitu, saya jalan lagi, jalannya benar-benar langsung kebuka bang, tes, kayak benar-benar jalur tuh bang. Nggak jauh dari situ, kebetulan itu maghrib langsung bang, maghrib. Pas sampai pos 3 itu ada namanya warung Mbak Kuat kalau nggak salah ya, Mbak Kuat. Saya berhenti di situ, terus saya kayak bersih lah bang, kayak buka baju, terus walaupun ada cewek apa ada yang lain gitu bang, saya udah nggak peduli apapun itu kan, nggak peduli. Terus saya ganti baju kan, saya belum ceritain nih sama si Ian. Terus saya duduk nih bang, diem. Kok gue dari tadi jalan 9 jam kemana gitu kan. Gue bener-bener pas gue tersesat itu bang, gue ngeliat jam tuh emang bener-bener jam itu berjalan bang, jalan 9 jam, 9 atau 8 jam gitu kan. Pas di dunia yang nyata ini kok jalan cuma sejam doang gitu kan. Saya diriin tenda, udah kelar tuh, masak-masak kan, ditawarin sama mas tenda sebelah, mas mau saya bikinin nasi nggak gitu. Oh nggak usah mas gitu, makasih banyak gitu, saya makan ini aja kok cukup gitu, kayak makan gorengan sama apa gitu bang, lupa saya, sama sosis otak-otak nugget, nyemil doang bang, sama saus, terus sama kopi. Si Ian kan dia nggak ngerokok kan, saya bikinin susu aja bang gitu, susu. Udah kelar tuh makan, terus dia masih nanyain lagi tuh bang, kayaknya kita tadi jalan jauh banget ya Ki. Iya Yan gitu, besok kita turun juga jauh lagi nih Yan gitu, mungkin turun kita lebih cepat lah mungkin, saya bilang kayak gitu bang, kayak gitu. Udah tuh pas sekitaran jam 10-an itu saya tidur tuh bang, istirahat. Nah saya itu tidur ayam bang, tidur ayam. Terus si Ian kan kebangun tuh bang, bilang sama saya kayak gini bang, Ki gue mau ngencing gitu, anterin gue keluar yuk. Ya udah yuk Yan gitu. Nah pas saat itu juga saya masih kayak kepikiran itu bang, yang nyasar itu bang. Saya masih kepikiran itu, kayak hati sama pikiran tuh udah hancur banget lah bang, kayak gitu. Terus pas saya buka tenda, nah itu tuh ada cewek
Dia tuh pakai ada pakaian adat Jawa. Nah, pakai selendang hijau. Nah, terus di sininya pakai kayak konde gitu, ditusuk-tusuk gitu bang. Kayak tusukan kembang-kembang gitu ya. Iya, terus dia nari gini bang. Terus diiringin gamelan bang. Tleng 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 tleng. Terus saya langsung tutup lagi bang. Ditanyain sama sekian, Ki lu lihat apaan gitu? Gue nggak ngeliat apa-apaan Yan gitu. Serius lu Ki? Iya. Gue mau ngencing Ki, ayo jadi anterin. Udah ntar dulu Yan gitu. Habis itu saya duduk dulu tuh bang. Saya nggak mau ngasih tahu dia bang. Kalau saya bukan ntar dia bakal tahu kayak gitu kan. Terus berhenti sekitar 15 menit. Saya bilang lah sama si Yan, Yan sebentar dulu ya gitu. Ngapa emang Ki? Nggak apa-apa gitu. Terus si Ian gak lama dari 15 menit itu dia ngomong lagi nih, ayo Ki gue udah kebelet banget nih gitu. Nah pas saya buka lagi, nah itu tuh makin banyak bang, makin banyak. Tapi yang selendang hijau ini nih, yang jelas, yang dia doang bang yang paling jelas. Sisanya pada samar-samar gitu, dia pada nari semua bang. Nari tling tling tling, diiringin sama gamelan Jawa lah bang, pokoknya kayak gitu. Diiringin, terus saya tutup lagi tuh bang, saya tutup, seret gitu kan. Kayak saya putusin gini, Yan, itu kan ada botol nih, air mau habis gitu, ngencing di botol aja ya gitu. Kan ngencing di botol nggak sopan Ki gitu. Udah nggak apa-apa Yan gitu. Kita namanya juga udah kepepet kan, mau nggak mau kan kita harus ngencing di sini, numpang-numpang lah gitu. Nah kisaran jam 4 mau subuh itu kita tidur lagi nih bang, kita tidur lagi. Nah suaranya itu udah nggak ada lagi tuh bang. Suaranya udah nggak ada lagi. Mau menjelang subuh itu suara gamelan sama orang nari itu udah nggak ada lagi bang, kayak gitu. Udah kayak kedengeran lah bang dari bawah kayak suara ajan gitu. Pas banget alarm saya juga bunyi kan bang, seret, Allahu Akbar gitu kan. Wah subuh nih gitu kan. Terus abis itu saya di tenda ngerenung gitu kan bang pas ajan. Gue salah apa sih di sini gitu kan. Pas dari awal juga niat gue juga udah baik gitu kan. Terus gue juga mikir lagi nih bang, kayak dari gue berangkat, dari gue naik, kayak gue udah ditandain bang gitu. Jangan naik bulan itu, kayak gitu bang. Kayak gue dari kecelakaan, gue masuk pasar setan, terus gue ditongolin sama orang yang main gamelan, kayak gitu kan. Gue salah apa sih di sini, kayak gitu. Padahal gue nggak berbuat apa-apa loh, ngomong kotor juga enggak gitu kan. Malah gue di sini ngedoain para pendahulu di sini juga, apa segala macam gitu kan. Masa gue dikasih kayak gini, kayak gitu kan. Nah abis itu tuh pagi lah bang, udah pagi kita kayak foto-foto. Cuaca juga masih kabut, tapi kayak rada cerah, cuman nggak ada matahari gitu bang. Adem ya? Adem bang gitu. Terus habis itu saya bilang sama Yan, Ki summit nggak? Saya sebenarnya niatnya mau summit itu jam 3 bang, karena saya udah mental udah kacau lah mental saya, pikiran saya udah kacau. Pas jam segitu juga ada orang main gamelan gitu kan. Ya mau nggak mau saya summit pagi bang, jam 6 lah bang, jam 6. Terus saya dari pos 3 itu saya sebenarnya mau nge-camp juga bang di pos 4 Sunrise Camp bang. Karena kebetulan pada saat itu hujan, saya ngambil di pos 3. Terus juga maghrib juga kan bang, kayak gitu kan. Saya nyari aman aja deh, kayak gitu. Saya nge-camp pos 3. Nah kisaran jam 6 ini kita menuju buat summit bang, sama Yan berdua nih. Yan doa dulu sini Yan, kita summit Yan. Terus saya bareng juga sama orang Jogja ini bang, sama orang Jogja ini. Saya summit tuh, saya akhirnya berempat tuh. Summit sepanjang perjalanan tuh ya aman-aman aja bang gitu, aman-aman. Tapi kepikiran itu terus bang, nggak pernah hilang tuh bang. Di pikiran saya pas udah hilang, tar itu lagi, dibawa ngerokok, tar nimbul lagi gitu. Terus akhirnya kita sampai puncak Sindoro itu kisaran jam 12 siang kan. Terus pada saat itu juga panas banget kan bang. Saya pakai jaket, terus pakai sarung tangan juga kan. Pakai sarung tangan, udah pakai sarung tangan tuh. Saya turun bang karena belerangnya juga udah nyelekit banget bang di paru-paru gitu kan. Matahari juga udah terik banget kan. Kayak mendung-mendung gitu bang. Terus abis itu saya turun. Sampailah di tempat area camp tadi di pos 3. Saya kayak masak-masak dulu lah bang, tiduran si Ian saya suruh masak, Ian nih lu belajar masak Ian. Gitu. Kayak nyalain kok masukin gas gimana Ki? Udah nih pokoknya lu ngikutin aja nih. Masukin, puter ke kanan gitu, cekrek, ambil bunyi cekrek. Terus abis itu kelar masak nih si Ian, gue makan lah bang, makan. Terus abis sisa makanan hari itu juga gue habisin semua tuh bang, nggak habis tuh bang, gue bagiin kayak ke sekitar lah bang, ke tenda-tenda sebelah. Mas masih ada nih, anget nih, otak-otak sosis nugget nih, mas mau nggak gitu? Oh iya mas, boleh gitu. Habis itu kisaran jam 5 itu saya packing tuh bang.
packing. Nah mau menjelang maghrib itu saya turun nih bang, saya doa dulu kan, saya turun jadi berenam tuh bang, berenam kan, orang Jogja sama orang Jakarta Timur tuh 2 jadi 6 kan. Saya kumpulin, yuk kumpul dulu doa yuk. Abis doa kita jalan turun nih bang, jalan turun maghrib tuh bang, maghrib kan. Nah pas turun itu kita juga yang paling belakang bang, kayak gitu. Mental gua udah diuji gitu kan, dari gua berangkat terus gua di sini juga. Pas turun gua paling belakang gitu bang. Gua kayak udah bodo amat lah bang, sama apa-apa juga udah nggak peduli gitu kan. Pas gua jalan itu kayaknya gue pas nyasar di sini nih, di daerah sini nih. Nah pas dari situ tuh gue kayak diikutin bang, cek. Ya pas gue jalan itu gue kadang suka nengok ke kiri, kayak ada orang ngikutin, bener-bener kayak ngerasa ada orang bang, kayak gitu, gede gitu kan, rasanya gede sampai sini lah, pokoknya kerasa lah sampai atas sini. Pas jalan kadang suka nengok sini, suka nengok ke kanan gitu kan. Jalan-jalan lagi, akhirnya kita sampai pos 2 itu kisaran jam 7:30 lah bang, 7:30 abis isya gitu kan. Keadaan saat itu di pos 2 itu kayak hujan gede banget bang, hujan turun gede banget kan. Terus akhirnya saya istirahat dulu di situ kan, kayak masih ada sisa gorengan tuh, si dia sama orang Jogja kan masih ada sisa. Terus kayak goreng-goreng dulu kan, goreng-goreng. Terus nggak lamanya sekitar jam 9-an itu hujan reda gitu kan, kayak ritik-ritik doang kan. Ya udah akhirnya saya pakai jas hujan, berangkat lagi. Jalan lagi, akhirnya kita sampai pos ojek itu kisaran 9:30 bang. Pas mau naik ojek ini, hujan langsung gede lagi bang, kan. Mas, saya mesen ojek ya mas. Oh iya mas, tapi ditumpuk 2 ya mas gitu. Di cengtri gitu. Apa tuh mas cengtri gitu. Borongan gitu ya. Iya gitu. Terus kata mas-masnya, apa tuh mas cengtri? Bonceng ketiga gitu, saya bilang gitu, cengtri. Itu bahasa Sawangan itu mah. Soalnya nggak tahu dia. Iya. Jalan. Akhirnya sampai base camp via Keledung itu kisaran jam 10-an lah bang, jam 10 malam. Karena lama di pos ojeknya kan, kayak neduh dulu lah sebentar gitu. Terus sampai di base camp Keledung, saya ngeluarin nih sampah-sampah saya bang gitu, dikumpulin, terus dihitung-hitung, dilis-lis lagi, ternyata sama. Alhamdulillah nggak kena apa-apa tuh bang, nggak kena sanksi. Gue tanya lah bang sama pihak camp, mas, saya pas mau menuju pos 3 itu saya mau masuk pasar mas, itu saya bilang kayak gitu. Terus pihak BSM-nya diem doang bang, mungkin nggak tahu kenapa ya, diem doang. Abis itu dia langsung diem, ninggalin saya bang, nggak ngomong apa-apa gitu kan. Abis itu oh ya udah gitu. Abis itu kita istirahat, tidur tuh bang, istirahat. Nah kemudian harinya kita tuh mutusin buat pulang ke Jakarta bang. Gue jalan, nah di perjalanan ini gue dikawal sama TNI bang, dikawal sama dia gitu kan. Dikawal sama TNI, enak lah ngikutin dia di belakang gitu kan. Truk pada minggir, bis yang tadinya nyalip di tengah-tengah ini sama TNI ini langsung pada minggir gitu kan. Terus saya nyampe di Jakarta, sampai di Depok itu kisaran sore lah, jam 5-an. Saya anterin pulang dulu Sian. Saya anterin dia, terus saya pulang ke rumah. Saya bilang lah sama orang tua saya kayak gini bang, Ki nggak apa-apa. Pertama orang tua saya nih yang nanya, Ki nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa mak gitu. Pas kemarin itu orang tua saya ngomong gini, pas kemarin itu mama mimpiin subuh mau subuh lah, sekitaran jam 2 jam 3-an gitu. Nah di mimpinya itu katanya kayak ada suara nangis bang, makanya orang tua saya itu untuk sholat tahajud buat ngedoain yang nangis, ini ada apa kayak gitu bang. Pas saat itu, pas setelah sholat tahajud ini terus ngedoain ada apa sih gitu kan. Setelah selesai, nah habis itu dia bikin teh. Nah pas bikin teh ini jatuh bang, cetang kayak gitu. Pas hari itu saya nyasar bang, pas kejadian hari itu nyasar, katanya kayak gitu. Habis itu saya bilang lah, iya mak itu Kiki tersesat di Sindoro. Saya bilang kayak gitu bang, nyasar 9-8 jam nggak nemu jalur gitu kan. Oh alah pantesan gitu kan. Mama udah ngedoain gitu kan, ada apa ini sebenarnya, kayak curiga gitu bang, kayak hati sama pikiran gak enak lah bang pada saat itu, kata orang tua saya kayak gitu bang. Udah kelar itu saya bilang lah sama orang tua saya, iya kirain itu hari terakhir kayak gitu kan. Alhamdulillah bisa pulang lagi ke sini kayak gitu. Nah setelah itu
selama seminggu itu kayak udahlah ngeplong gitu bang, kayak udah nggak ada pikiran apa gitu, kayak udah ngejalanin aktivitas normal dengan biasanya aja kayak gitu bang. Masih dibahas ini bang sama si Ian kan, Ki kemarin di Sindoro ada apa sih? Ya udah, habis itu gue ceritain lah bang sama dia. Gue telepon, Yan, kita di Sindoro itu nyasar pas lu bilang 98 jam itu. Oh, dia kaget kan bang, kaget. Terus pas malam-malam yang lu mau kencing itu tuh ada orang nyinden Yan, makanya gue nggak bolehin lu kencing gitu. Gue takutnya kita kenapa-napa gitu kan. Nah habis itu dia baru tuh bang udah paham lah gitu. Gimana Yan, lu masih mau naik gunung nggak gitu? Masih Ki gitu, dari sini gue dapat pelajaran banyak lah gitu, kayak gitu bang. Nah pas udah setelah seminggu saya naik lagi lah bang, naik gunung lagi, kayak udahlah ngejalanin aktivitas normal dengan biasanya kayak gitu. Oke, dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Iya bang. Oke Niki, thank you banget Niki udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi Ki. Iya bang. Kita bakalan kupas tuntas pendakian lu di Gunung Sindoro via Keledung di segmen Tanya Jawab. Gunung Sindoro via Keledung tahun 2020 Ki, yang tadi udah lu kelas abis nih tentang pendakian lu saat itu ya. Iya bang. Nah, pas pulang dari situ lu nggak terjadi apa-apa kan Ki? Tangan-tangan dan luka-luka lu itu sembuh semua. Ya alhamdulillah bang, sembuh semua. Nggak ada luka dalam gitu. Nggak ada, cuma luka luar doang. Tapi lu sempat berpikir nggak sih bahwa saja di perjalanan pada saat itu lu bener-bener kayak nggak dibolehin nih mungkin gitu? Lu Iya, berpikir kayak gitu nggak sih? Pas udah kejadian itu semua, saya baru sadar tuh bang ya, pas di yang orang nyinden itu, saya baru sadar kalau dari awal itu emang udah benar-benar ditandain nggak boleh naik di bulan itu. Mungkin kita kan nggak tahu juga kayak gitu bang. Nah, pada bulan Desember Gunung Sindoro itu emang benar-benar sedang PPKM bang, lagi PPKM sepi. dan juga banyak buat musim hujan nih Ki. Iya bang. Dan saat itu pendaki bisa dihitung mungkin sedikit ya. Ya kehitung lah bang, cuman beberapa tenda aja gitu, bisa dihitung gitu. Nah Niki, yang gua nggak habis pikir lagi Niki tentang suara-suara yang menurut lu tadi sempat kayak bilang kayak pasar ini nih. Iya. Dari awal selepas dari pos 2 nih ya, arah pengen ke pos 3 nih. Yang dimana tadi lu sempat bilang bahwa saja awal-awal cuma dengar suara kayak kebisingan gitu nih, tentang pasar nih. Nah nggak lama setelah itu lu sempat masuk ke salah satu mungkin dimensi gaibnya dia nih ya mungkin. Iya bang, mungkin. Lu sempat sadar nggak sih Ki pas masuk ke dimensi itu? Sadarnya itu pas kita jalan udah 8-9 jam bang. Pas kita duduk ya sambil nangis juga, saya baru sadar bang di situ. Bahwa saja itu emang benar-benar dimensi gaib, Iya, dimensi lain ya, bukan di dunia ya. Bukan bang. Tapi dari awal lu masuk ke itu, lu udah mulai firasat nggak buruk nggak tuh? Firasat Yang sih. tadi lu bilang awalnya jalur yang biasa tiba-tiba langsung putih aja gitu. Firasat nggak ada sih bang. Pada saat itu firasat belum berpikir atau firasat buruk gitu bang, ya kayak biasa-biasa aja gitu bang, enjoy, nyantai kayak gitu. Pas lu masuk ke dimensi itu kan tadi lu bilang sempet itu kurang lebih 9 jam ya. Iya bang. Dan ternyata di dunia nyatanya ini lu ngerasa itu cuma 1 jam. Iya bang. Berarti saat itu lu sempat ngecek jam lu dong. Ngecek bang. Sempat punya firasat buruk nggak sih ketika lu lagi masuk ke dimensi itu nih? Firasat sama pikiran itu ya nggak ada firasat buruk lah bang, nggak ada. Karena ya emang kita ke situ tujuannya baik, niatnya baik juga. Ya mungkin balasannya akan baik atau buruk, kita kan nggak tahu juga kan, namanya juga di alam. Ya kayak gitu bang kejadiannya. Dan bukan cuma lu aja nih yang ngerasain kejadian itu, si Ian juga ngerasain juga. Ngerasain bang, tapi nggak saya bocorin pada saat itu, di kejadian itu. Cuma lu supaya nggak panik kayak gimana nih, Iya. lu putar-putar kata-kata sebisa lu aja nih pada saat itu ya. Netralin keadaan bang. Nah itu malam apa siang sih kejadiannya? Kejadian itu sore bang. Oh sore. Iya sore, mau menjelang maghrib. Dan ternyata pas sampai di tadi lu bilang di warung Mbah Kuat ya, Iya Mbah Kuat. itu jam 6. Jam 6, pas banget tank maghrib bang. Iya bang. Kan tadi kan pas lu udah panik dan Iya. ketakutan mungkin ya dengan Iya. sama temen lu ini, lu sempet ngelempar koin nih yang kembalian dari Indomaret itu nih. Iya bang. Itu maksudnya kayak gimana Ki kalau kayak gitu? Ya mungkin dari cara itu terus kita berdoa juga kan sama yang maha kuasa, terus kita lemparin duit gope, terus kita bilang nyuwun sewu, ya mungkin bisa keluar atau apalah kan kita nggak tahu bang. Karena emang dari kejadian itu mungkin dari
doa dari kayak kita ngelakuin sesuatu di kayak di pasar gitu lah bang, ibaratnya kayak beli lah, ibaratnya kayak gitu. Makanya kita lempar, ada niat kayak buat ngelemparin duit gope sambil bilang nyuwun sewu mbak, kayak gitu. Malam harinya si Ian ini agak pengen kencing nih, Iya bang, kebelet ya. pengen ngecing dia. Dan dia bangunin lu dan minta anterin. Iya minta anterin. Lu bisa-bisanya Ki, apa lu mungkin ngecek dulu gitu ya keluar? Iya bang, untungnya kita ngecek dulu kan bang, ngecek pas buka ada orang kayak gitu, ada orang nyinden kayak gitu. Untungnya kan kalau dia tiba-tiba keluar sendiri kan kita kan nggak tahu juga bang apa yang bakal terjadi setelah itu kayak gitu bang. Nah, lu berarti ngeliat jelas mukanya kayak gue? Jelas bang, Jaraknya kan tadi lu bilang nggak terlalu jauh ya? nggak Deket. terlalu jauh, lumayan lah. Cantik nggak Ki? Ya dibilang cantik ya cantik lah bang, soalnya kan adat Jawa gitu didandanin kayak gitu. Mungkin kesinden kali Ki? Ya seperti itu lah bang, Tadi lu sempat bilang bahwa saja dia memang pakai konde dan Pakai agak konde. kayak ini ada mungkin ya? tancap-tancapnya terus pakai selendangnya warna hijau bang. Sambil Ambil nari gini joget-joget bang. yang pertama awal satu nih, Awalnya satu bang, setelah beberapa jam dibuka lagi ternyata rame, masih ada. masih ada. Dan ini mungkin pas banget sama nyokap lu yang lagi sholat tahajud nih Iya, di Bang. rumah nih. Mm-mm. Harinya mungkin sama Ki, Harinya sama bang, dan jamnya pun sama. jamnya sama. Doa ibu emang keren sih. Iya. Mujarab doa ibu. Oke Niki, thank you banget Niki, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Dan Iya. thank you banget nih, gua coba bisa mengundang nih. Iya bang. Belum bisa menjamu sebagaimana layaknya gua tuan rumah yang baik. Iya. Oke. Niki, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan gue buat lu semua yang naik gunung, jangan lupa izin sama orang tua. Kalau emang gak diizinin sama orang tua, nggak usah dipaksa buat naik gunung. Karena restunya orang tua juga sangat penting buat pendakian. Terus juga kalau di gunung jangan lupa jangan buang sampah sembarangan, jangan berkata kotor ataupun berbuat buruk lah, intinya kayak gitu. Contohnya dari saya aja ke gunung berbuat baik, niat dengan baik, hasilnya tapi nggak dengan baik juga bang, kayak gitu. Terus juga jangan ngerusak alam sekitar lah, intinya kayak petilasan ataupun apa, jangan diotak-atik lah. Intinya ke gunung itu jaga tata krama dan sopan santun. Oke. Dimanapun teman-teman semua berada, yang penting sopan ya. Iya bang. Benar. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Rizky Niki. Iya bang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.